Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Eka Uswa yang akan menemani pagi Anda selama 30 menit ke depan dalam Kabar Muria. Kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini, terpercaya, dan berikut diantaranya. Ribuan calon mahasiswa IAIN Kudus mengikuti tes UMPTKIN secara offline. Menyambut Harlah IAIN Kudus, UKM Paula mengadakan lomba panjat tebing. Keterbatasan fisik tak halangi Sulikin hasilkan patung dan ukiran yang keren. Bisnis genteng bangkrut karena krismon keluarga. Hoirul bangkit rintis usaha tahu. Untuk Yuyu jajanan tempo dulu yang masih punya banyak penggemar. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, Institut Agama Islam Negeri Kudus membuka pendaftaran calon mahasiswa baru sejak 10 April hingga 15 Mei 2023 lalu. Dan sebagai persyaratan, calon mahasiswa harus mengumpulkan berkas yang dapat diakses melalui laman yang sudah disediakan oleh para panitia. Setiap pendaftar dapat memilih 3 program studi yang diminati. Dilansir melalui akun Instagram IAIN Kudus, jumlah pendaftar UMPTKIN sebanyak 1.916 peserta. Setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa dapat mengikuti ujian sistem seleksi elektronik UMPTKIN secara offline di Gedung Perpustakaan Lantai 4 IAIN Kudus. Adapun jadwal ujian dilakukan mulai 29 Mei hingga 8 Juni 2023 dengan satu harinya ada 3 sesi. Sedangkan materi yang diujikan berupa penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi ajaran agama. Di setiap satu sesinya, setiap peserta dapat mengerjakan soal selama 3 jam lamanya. Menurut Zulfana Izzati Nisa selaku penjaga stand informasi mengatakan bahwa suasana ujian sangat kondusif dan juga tenang. Sebagian peserta bisa menyelesaikan soal dengan baik, tetapi tidak jarang ada yang belum menyelesaikan hingga tuntas. Saya Zulfana Izzati Nisa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2022. Materinya tentang pendaftaran UMPTKIN ini ya Mbak. Kalau boleh tahu ini untuk tesnya itu berapa hari ya Kak? Untuk pendaftaran ini sebenarnya dilakukan mulai hari Senin kemarin sampai nanti hari Kamis yang akan datang. Jadi 2 minggu. Untuk ini berarti ada berapa gelombang Kak? Kalau untuk gelombang ada 3 sesi. Itu ada sesi yang pertama sekitar jam 7, sesi kedua itu jam 9, setengah 10, dan sesi ketiga itu nanti jam 1 tadi. Boleh ditanya nggak tentang antusias dari peserta itu gimana? Oh iya, kalau setiap peserta itu udah ketanyain ya, misalnya nanti setelah selesai ujian itu mereka nanti suruh duduk di sini, terus menceritakan gimana ujiannya. Kebanyakan dari mereka itu alhamdulillah lancar, tapi kebanyakan dari mereka banyak yang nggak selesai untuk menyelesaikan ujiannya karena keterbatasan waktunya ya, kan soalnya emang banyak dan waktunya itu terbatas. Jadi kalau misalnya waktunya habis, otomatis soal kan antara tertutup sendiri, jadi banyak dari mereka yang belum tuntas untuk mengerjakan semuanya. Untuk satu sesi itu berapa lama Kak waktu pengerjaannya? Untuk pengerjaannya itu dari setengah 7 sampai setengah 10, jadi sekitar berapa itu? 3 jaman, 2 jam setengah sekitar segituan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tim Kabar Muria juga melakukan wawancara dengan salah satu peserta ujian, yaitu Jihan Aulia asal Jepara. Dirinya mengaku bahwa soal ujian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga konsentrasi dan ketekunan sangat diperlukan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia, bisa dipanggil Jihan, dari sekolah MA Hizm Asy'ari Bansi. Temennya yang mana Mbak?
rumahnya. Alamat saya Sepura RT 2 RW 1 Jepara. Tadi ke sini dari jam berapa? Berangkat ke sini 12:30. Jam 1 sampai sini jam 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 1. iya jam 1:06. Kalau tadi masuk ruangan dari jam berapa sampai jam berapa? Masuk ruangan jam 1 sampai jam 1 lebih sampai jam 3 lebih. Berarti itu 4. 3 jam. Iya, Tapi gimana Kak, soalnya sulit gak ya? agak sulit menjebak. Menjebak gitu. Oke. Kalau dia tahu tadi soalnya itu ada berapa? Ada kalau nggak salah 125 soalan. Kalau boleh tahu Kak, persiapannya untuk ikuti tes ini gimana persiapannya? Belajar, terus membaca soal-soal yang sebelumnya yang dulu dipelajari di sekolah. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa Kak? Ambil jurusan PAI. PAI. Aku nih, tanya lagi ya. Tanya lagi ya. Kami berhasil menyelesaikan soalnya Kak. 125 soal itu selesai semuanya. Selesai semua. Tapi di ruangan kayak diem nggak ya tadi? Diem semua. Pada tegang. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Setelah seleksi ujian elektronik, calon mahasiswa baru dapat melihat pengumuman pada 23 Mei 2023 mendatang. Fatia Afwa Kamila melaporkan dari Kudus. Yang Beb, yuhu. Yang Beb, HL, ada BBQ gak? DC. HL, BBB kanen ha. HL, LSM BBQ GP. HL, LGPR ke SM BBQ G. HLP, MBBQ DC G. HL. L. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Kirim itu. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Pemirsa, sebagai bentuk memeriahkan hari lahir IAIN Kudus ke-27 tahun, unit kegiatan mahasiswa Palwa mengadakan lomba panjat tebing pada 29 Mei 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta perwakilan setiap fakultas di IAIN Kudus. Sebelum mengikuti perlombaan, setiap peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pada 12 hingga 27 Mei 2023. Adapun tingkat perlombaan yang dilakukan adalah lead climbing dan top rope climbing cabang putra dan putri. Diselenggarakan di halaman depan perpustakaan IAIN Kudus. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik minat mahasiswa agar bergabung dalam UKM Palwa. Sebelum melakukan panjat tebing, setiap peserta harus dikarantina untuk mendapatkan pelatihan fisik dan mental. Nantinya setiap peserta dapat membuat strategi trek alur panjat tebing, sehingga saat pelaksanaan peserta telah siap secara fisik dan juga mental. Menurut Dafa Farah Sajid selaku Ketua Umum UKM Palwa menjelaskan bahwa setiap tanjakan memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Dirinya menghimbau setiap peserta harus fokus dan juga menggunakan tenaganya semaksimal mungkin. Dan pandangan jangan melihat ke bawah karena hal tersebut akan memecah konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Farah Sajid. Di sini saya sebagai Ketua Umum UKM Palwa 51 periode 2023.
Bisa diceritakan nggak Mas ini kegiatannya tuh apa gitu? Jadi untuk kegiatan ini kita ada kegiatan lomba panjat tebing. Di mana lomba panjat tebing ini kita sebagai untuk memeriahkan ulang tahun Yayan Kudus yang ke-27 tahun. Jadi lomba ini mencakup tingkat mahasiswa Yayan Kudus. Ini untuk pesertanya tuh dari kalangan mana saja ya Mas? Untuk peserta ini ada dari yang jelas dari mahasiswa Yayan Kudus, ada yang dari Fakultas Syariah, Surudin, Dakwah, dan lain-lain. Boleh diceritakan nggak Mas nanti kegiatannya tuh kayak mulai dari apa sampai apa gitu? Untuk kegiatannya kita ini nanti pertama ada, kalau di panjat tebing itu nanti untuk atlet-atletnya nggak boleh melihat orang manjat, jadi nanti atletnya di karantina. Tapi sebelum karantina nanti untuk atlet bisa ada waktu 10 menit untuk melihat jalurnya nanti dilihat dulu. Setelah 10 menit baru atlet tadi di karantina. Kalau boleh tahu total pesertanya ada berapa? Untuk peserta ada 20 peserta dari tingkat sefakultas, kan ini ikutnya harus ada penyelenggaraan dari fakultas. Ini pesertanya cowok aja atau ada ceweknya Mas? Lomba ini cowok cewek. Harapan diadakannya kegiatan ini ke depannya bagaimana Mas? Untuk harapan ini yang pertama dari Palwa sendiri itu semoga Palwa ini bisa dilirik mahasiswa Yayan Kudus untuk apa? Untuk menambah peminat di bidang panjat tebing. Yang kedua untuk mencari kader-kader atlet Yayan Kudus yang mungkin nggak terliput di Palwa tapi dia bisa manjat, itu bisa jadikan kader atlet-atlet Yayan Kudus. Satu lagi Mas, kalau boleh tahu persiapan untuk acara ini gimana Mas? Untuk persiapannya ini sudah dimulai dari seminggu sebelumnya. Untuk persiapan yang pertama kita pembuatan jalur. Jadi setiap ada lomba nanti jalur yang ada di panjat itu dilepas semua. Jadi nanti buatkan jalur yang mudah mungkin bagi mahasiswa. Itu sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Terus sudah ada dari peserta sudah tiap sore sudah kesini, Mas tak nyoba jalurnya, ya sudah. Terus dari perlengkapan, konsumsi, surat izin untuk pinjam halaman perpus sudah aman semua. Oh berarti ini per fakultas tuh ada delegasinya? Ya, banyak fakultas berapa? 3. Paling per fakultas 3 tapi lebih lah, ada yang lebih. Oke, terima kasih ya. Tim reporter Kabar Muria juga melakukan wawancara dengan salah satu peserta. Dirinya mengaku telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, mulai dari latihan fisik, mental, kekuatan tangan, dan juga konsentrasi. Dirinya juga berharap lomba panjat tebing ini mampu memberikan dampak yang positif bagi para mahasiswa, agar skill dan minat dapat tersalurkan dengan baik, serta nantinya mampu membawa harum nama IAIN Kudus di kancah nasional maupun internasional. Tidak hanya mendapatkan medali, tetapi setiap pemenang juga berkesempatan bergabung dengan Palwa dan nantinya dapat mengikuti semua kegiatan untuk mengasah kemampuan di bidang panjat tebing. Qurratul Aini melaporkan dari Kudus. Sosis sonai kok dibanding-banding ke saing-saing ke gak bakal kalah. Sosis so nice, kan main rasanya. Pemirsa, memiliki keterbatasan fisik tak pernah menghalangi Sulikin 24 tahun untuk menghasilkan karya yang unik. Warga Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus itu tak ingin menggantungkan hidupnya pada orang lain sejak dinyatakan lumpuh saat masih duduk di sekolah dasar. Pria yang akrab disapa Ulik itu mengerjakan semua kerajinan berbahan kayu sendiri, mulai dari menggambar pola, mengukir, hingga pengecetan. Kerajinan yang dibuatnya juga beragam, seperti patung, ukir wajah, asbak, dan juga wayang.
Semua kerajinan itu bisa dibuatnya dalam rentang waktu sehari sampai seminggu tergantung kerumitannya. Sedangkan untuk harganya mulai dari 100.000 hingga 800.000 rupiah. Ulik memasarkan produknya melalui media sosial berupa Facebook dan juga WhatsApp. Kepada kami, Ulik menceritakan kegigihannya yang berawal dari kelumpuhannya. Peristiwa tersebut bermula saat Ulik masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Ketika lahir dirinya merasa baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu saat dirinya terjatuh kerap kali mengalami patah tulang. Setelah diperiksa, ternyata tulangnya rapuh dan Ulik pun merasa bersyukur karena mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Kalau boleh tahu, kira-kira sudah mulai sejak kapan ya Mas menekuni pemikiran ini? Udah mulai 3 tahunan. Waktu melihat kayu-kayu limbah bekas itu lah, saya buat kesibukan untuk dijadikan kegiatan dan ternyata semakin menarik saya untuk bikin yang lebih baik. Apa saja yang sudah dibuat dari bahan kayu ini? Biasanya banyak peminatnya itu motif wayang sama patung seperti asbak. Membuat foto 3 dimensi juga ya? Iya, membuat foto 3 dimensi juga. Kalau membuat seperti itu kira-kira bisa berapa lama Mas? 4 hari sampai 1 minggu, kadang ada yang 1 hari, ada yang 4 hari. Tergantung bentuk ya? Tergantung kerumitannya. Kalau bahannya ini menggunakan kayu apa? Bahannya menggunakan kayu limbah jati. Kayu limbah jati. Harganya mulai dari kisaran berapa? 100.000 sampai 800 yang pernah saya jual. Sejauh ini sudah dijual paling jauh sampai mana Mas? Sampai Batam. 2 kali ke sana. Ini dikerjain sendiri apa ada yang bantu? Kerjain sendiri dari tahap penggambaran sampai finishing. Pengecetan itu dikerjakan sendiri. Selama ini pemasarannya lewat apa Mas? Kayak jualnya itu? Lewat Facebook. Lewat Facebook. Ada nomor WhatsApp-nya juga? Ada juga di situ, ada nomor WhatsApp. Boleh dicantumin di sini. 085 70 10 40 48 itu nomornya. Terima kasih Mas. Ulik mengembangkan usaha ukirnya sudah dari 3 tahun lalu. Ide itu terpikirkan saat melihat banyaknya limbah kayu yang berada di sekitarnya. Maisatul Aulia melaporkan dari Kudus. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee pipi, Shopee pipi, Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Pemirsa, berawal dari krisis moneter keluarga, sosok pengusaha muda rintis usaha tahu. Proses produknya pun terbilang unik karena masih menggunakan teknik tradisional. Mulai dari perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan hingga pencetakan, masih secara manual. Tidak hanya itu, pabrik tahu ini menjadi sentral tahu di Desa Karangbener. Deretan tong berisi tahu berjejer rapi di sebuah pabrik tahu yang berada di Dukuh Kemang Krompol, Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Terlihat asap mengepul di atas tungku besar dengan bara api yang terus menyala.
Di sana tampak seorang pria sedang menghitung tong yang telah berisi tahu untuk didistribusikan. Ia adalah Ahmad Hairul, produsen tahu RF3 Putra. Di sela-sela aktivitasnya, pria bertopi hitam itu bersedia menjelaskan pabrik tahu yang telah berdiri sejak 1999 silam. Ia menjelaskan usaha tahu warisan orang tuanya itu dirintis saat bisnis genteng keluarganya babak belur dihajar krisis moneter 1997 lalu. Saat ini total karyawan yang bekerja di RF3 Putra berjumlah 17 orang dan setiap harinya menghabiskan bahan baku 6 kuintal kedelai. Setiap hari pabrik tahu tersebut dapat memproduksi 360 papan yang setiap papannya dihargai Rp30.000. Kepada kami, Hairul menjelaskan proses produksi tahu di tempatnya. Tahap pertama pembuatan tahu adalah perendaman kedelai selama 2 jam. Hal itu dilakukan untuk melunakkan tekstur kedelai agar mudah saat penggilingan. Di samping perendaman ada mesin yang digunakan untuk menghaluskan kedelai setelah perendaman sehingga menjadi bubur halus. Kemudian bubur kedelai itu dimasak dengan suhu tinggi. Setelah dimasak, sari tahu kedelai disaring dengan kain besar agar ampas dan airnya dapat terpisah. Dari airnya dalam dibuat menjadi tahu. Hasil rebusan tersebut kemudian dicetak pada papan dengan bentuk persegi yang dilapisi dengan sehelai kain. Pengepresan itu dilakukan untuk menghilangkan kandungan air pada adonan tahu. Setelah beberapa menit, tahu pun jadi dan siap untuk dipotong persegi. Ini daerah ini awalnya produksi genteng, Pak. Sejak tahun 97 ada ini moneter itu ada pengalian karena biaya produksi sama penjualan enggak sesuai. Pengalian ke produksi tahu. Awalnya kecil-kecilan. Karyawannya mboten pinten, Pak? Sampai saat ini 17. Saged diceritake, Pak, proses pembuatan tahune, Pak, ngoten. Prosesnya lebih baik langsung Ngoten. kalau dijelaskan langsung ke prakteknya nanti sulit. Pak niki kalau boleh tahu omsetnya berapa nggih, Pak, per bulan? Omset. Nggih. Kalau per hari itu rata-rata bahan baku 5 sampai 6 juta. Dikalikan per kilo berapa tiap hari saat ini. Terus kalau permintaan pasar besar gak, Pak, dari tahun ke tahun? Tahun ke tahun biasanya mau makin menyusul. Soalnya pasti kan sekarang kan masih banyak juga banyak. Alhamdulillah ya stabil. Sekarang kan niku Pak bahan baku pada naik ngoten. Nah kalau berdampak nggak kalih produksi tahu? Kalau berdampak kan berdampak nggak, cuman kita makin kebijakan dari kata partner seluruh pabrik tahu di Metropak supaya ada tahu di pasar juga naik ke mana. Nanti ada yang naik, ada yang kadang tidak naik. Tapi kalau itu naik, otomatis orang akan stabil lagi. Niki kalau boleh tahu pabrik tahunya udah berapa generasi? Kalau dulu itu dari orang tua, terus saya nikah sendiri, adik saya juga nikah sendiri di situ, kakak saya ya nikah sendiri. Jadi satu keluarga? Oh, dan ini. Terus tapi yang generasi pertama dari bapak itu bukan sama aku yang terakhir. kalau bahan baku tahu niku napa mawon, Pak? Bahan baku cuma kedelai impor. Kalau kedelai lokal dan distribusi impor kualitasnya nggak tahan lama. Produk tahu di tempat Hairul tak hanya didistribusikan di sekitar Kudus saja, karena ada pelanggannya dari Rembang.
Beroperasi dari pukul 7, pembeli dapat memesannya secara langsung di pabrik atau menghubungi kontak Khairul. Dwi Kotrunada melaporkan dari Kudus. Yang Beb. Yuhu. Yang Beb. HL, ada BBQ gak? DC. HL. BBB kanen ha. HL, LYSM BBQ GP. HL, LGPRK SM BBQ G. HLP, MBBQ DSTG. HL. G-A-L. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Irit itu. Axis. Pemirsa, inovasi dan kreativitas di bidang kuliner saat ini marak dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan pasar dan sebagai bentuk mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berbeda dengan Nur Majianto, dirinya menciptakan olahan makanan baru yang unik tentunya, yaitu untuk yuyu. Nur Majianto terlihat sedang membuat adonan untuk yuyu di kediamannya yang berada di Dukuh Tambingan Lor, Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tangannya tampak cekatan menguleni adonan hingga kalis dan bisa dimasukkan ke alat percetakan. Siang itu dirinya tampak mengerjakan sendiri jajanan legendaris yang bentuknya bergerigi. Lain hal jika memasuki Ramadan, ia harus dibantu beberapa orang untuk menyelesaikan pesanan. Nur menjelaskan, proses paling susah saat membentuk untuk yuyu ada di saat mencetaknya. Menurutnya, di proses itu tak semua orang bisa menghasilkan cetakan yang bagus, sekalipun menggunakan mesin pencetak. Jajanan bertekstur garing, renyah dengan rasa gurih, manis memang sangat cocok sebagai kudapan untuk teman minum teh maupun kopi di kala sedang senggang. Hal inilah yang membuatnya selalu kebanjiran pesanan untuk hidangan lebaran. Harganya pun bervariasi sesuai ukuran kemasan. Untuk kemasan 150 gram dipatok senilai Rp7.000. Sedangkan pemesanan 1 kilo diberi harga Rp65.000. Di usaha yang dirintis sekitar tahun 2000 itu, Nur biasanya menggunakan bahan baku tepung ketan, telur, dan juga gula. Untuk yuyu buat Nur itu bisa bertahan hingga 1 bulan di suhu ruang. Ini kalau kayak sinten? Bapak Nur Mujianto. Bapak awal mula merintis usaha untuk ini sejak kapan? Sejak tahun 2000-an Mbak. 2000-an. Awal mulanya berapa Mbak? Sakit? Awal mulanya itu dari teman Mbak. Teman ngajak buat jajan untuk yuyu. Terus bertempat di sini, saya modali kerja bareng itu loh Mbak. Nah, terus sampai sekarang jadi seperti ini. Ini kok bisa dinamakan untuk yuyu itu? Ya bentuknya mungkin seperti kayak yuyu nek ngerong itu loh Mbak. Lemahnya kan tuh munggah kayak ngono iku Mbak. Ini kita terbuat dari bahan apa Pak? Bahannya telur, tepung ketan. Bahan utamanya itu Mbak, telur, tepung ketan, gula wis iku. Ini dijualnya per kemasan kecil-kecil atau per kiloan? Ya tergantung Mbak, pembeli. Biasanya tuh ada yang per kilo, ada yang 150 gram. Itu yang paling kecil 150 gram. Ya sampai sekarang ya saya ya 150 gram itu Mbak, masih jalan. Berapa Pak harganya? Harganya yang 150 gram 7.000. Kalau yang per kilo? Yang per kilo itu Mbak, 65-an nih Mbak.
65-an. Jadi nanti sampai bakul kan bisa 70. Ini sudah terjual sampai mana Pak? Sampai nek kudus sudah nganu Mbak, pati. Kudus pati. Ya tergantung nganu Mbak, sales yang bawah. Cuma ya ada Semarang, wis tukar-tukar barang gitu loh Mbak. Di Semarang store ini gowo bolak balik gitu Mbak. Ini kira-kira tahan berapa lama di suhu ruangan Pak? Di suhu ruangan saya saya targetkan 1 bulan. Asal warnanya tidak berubah. Biasanya nek kena panas langsung jajan warnanya bisa berubah. Nah itu saya tarik, nah warnanya sudah berubah saya tarik. Hanya 1 bulan itu Mbak. 1 bulan. Bertahan sampai 1 bulan. Saat ini untuk Yuyu dapat dipesan hingga luar Kudus, seperti Pati, Demak, dan juga Semarang. Firdaus Fadilah melaporkan dari Kudus. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Eka Uswa, pembawa acara Kabar Muria, mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat pagi dan sampai jumpa.